Bersama-sama kita cari benar, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya nih senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Badu. Ih lagi ngeliatin apa sih, fokus ke handphone masa? Nggak ngeliatin apa-apa, orang nih handphone baterainya habis. Ya. Gini cara, Mas Budi tuh lagi, maaf nih ya jamaah di rumah nih, Budi tuh lagi lihat video-video di medsos nih. Kok ada ya orang yang bisa semena-mena gitu sama sesama? Ya Allah, itu orang emangnya nggak takut apa ya sama azab Allah ya? Astagfirullah. Iya cara, ngapain ya tuh orang kok zolim gitu sama orang lain? Dia nggak takut apa? Kalau tiba-tiba pada saat dia berbuat semena-mena terus tiba-tiba dia mati. Astagfirullah. Iya ya, Mas Budu. Tapi pastinya nih orang kayak gitu nggak mikir kalau hidup tuh singkat banget. Zahra aja nih ya nggak berasa loh. Ya ibu-ibu ya, kita nggak berasa kan, perasaan baru kemarin aja. Baru masih sekolah, baru lulus kuliah. Tiba-tiba udah umur segini. Singkat banget. Iya memang hidup itu singkat, kayak Mas Budi nggak kerasa tahu-tahu udah anak udah 3. Istri udah mau tahu aja. Udah mau apa? Hampir kepleset. Iya anak udah 3 ya kan, istri udah nggak kuat lagi. Udah nggak tahu lagi. Tahu Zara udah mau nikah lagi. Amin. Waalaikumsalam. Jangan-jangan salah dengar. Nggak kuat apa? Enggak, maksudnya kan anak udah 3 nih mah. Udah capek mungkin kali ngurusin dia mah gitu. Kayaknya udah nggak kuat lagi lah gitu. Udah cukup 3 aja gitu. Istri udah? Pertanyaannya, yang Anda maksud nggak kuat itu adalah? Ngadepin suaminya kali. Masya Allah, ada yang hijau nih kayak gordeng musola. Masya Allah. Kayak mihrab ya. Ya. Kayak mihrab ya mang. Pembatas. Mudah-mudahan hatinya sebersih mihrab. Masya Allah, amin. Amin. Ada hijaunya, ada hijau putu mayang, ada hijau, macam-macam lah hijaunya mah. Macam-macam ya. Tapi pastinya yang make kan ini usianya berbeda-beda, ibu-ibu jamaah. Tapi untuk hidup tuh nggak ada yang tahu ya mah, kadang singkat banget gitu hidup mah. Dunia hanya sementara. Masya Allah. Dijelaskan mah bagaimana kita melihat betapa singkatnya hidup ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hidup di dunia hanya sementara. Masya Allah, berapa lama kita hidup di alam dunia? Kita lihat Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat juga Jibril naik menghadap kepada Tuhan mereka, kepada Rob mereka. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Masya Allah. Allah yang berfirman dalam ayat ini. Jadi ketika malaikat, kemudian Jibril naik menghadap kepada Allah. Dalam sehari kata Allah setara dengan 50.000 tahun. Termasuk Rasulullah SAW mengatakan musibah yang menimpa kita 50.000 tahun sebelum lahir ke alam dunia sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Hidup di alam dunia hanya sementara. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat hari kiamat dengan dahsyatnya hari kiamat, mereka baru menyadari bahwa hidup di alam dunia hanya sementara, hanya sesaat. Rasulullah SAW mengatakan, pun fid dunya ka'annaka gharibun aw abis sabil. Jadikanlah oleh kalian di alam dunia seperti orang yang lewat atau orang yang merantau. Mama tanya sama kalian. Kalau kita lewat lama apa sebentar? Bentar. Sebentar. Kalau kita merantau pasti mudik, betul? Pulang kampung. Ya. Sekarang
Kalau kita lewat sebentar, ini dunia. Kalau kita merantau pasti mudik. Mudik. Dunia ini rantauan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan kita di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia saat ini. Bagaimana kita melihat dunia? Ya'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tapahurun bainakum bil amwali wal aulad. Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah kalian semuanya bahwa dunia ini hanya fata morgana. Hanya khayalan. Hanya sesuatu yang dalam angan-angan. Kalian bangga dengan harta kekayaan kalian. Kalian bangga dengan anak turunan kalian. Ini ancaman bagi orang yang merasa dunia ini lama. Di alam dunia harta aja mereka cari. Mereka tidak pernah memikirkan kalau mereka akan mudik pulang kampung. Ya Allah. Bagaimana bandingannya? Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau? Kita wajib menyadari dunia ini seolah-olah air yang nempel di tangan kita. Kita pergi ke pantai, samudra yang sangat luas, dicelupkan telunjuk kita ke dalam air laut. Angkat. Ini bandingan dunia yang hanya air nempel di sini, akhirat itu samudra yang sangat luas. Masya Allah. Betapa sebentarnya kita hidup di alam dunia. Betapa lamanya nanti di alam akhirat. Di dunia ini ibaratnya kita tadi merantau. Atau kita lewat. Ibaratnya saking sebentarnya hidup di alam dunia, seolah-olah kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tahu lulus enggaknya? Kalau mati. Masya Allah. Ini yang wajib kita pikirkan. Bagaimana Allah berfirman? Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban azima. Bani Israil ayat 10. Setan menggoda manusia dia di arah depan. Dengan cara manusia tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Mereka terpukau dengan indahnya dunia. Mereka lupa bahwa mereka akan mati. Mereka lupa dengan alam akhirat. Sehingga mereka tidak punya persiapan apa yang mereka akan bawa nanti di yaumil akhir. Ya Allah. Ini setan menggoda, Masya Allah. Fata morgana gimana sih? Kalau kita lagi jalan, kita melihat aus banget. No, ada air di depan. Disamperin mah nggak ada, cuma tanah datar doang. Ini fata morgana. Ilusi ya Bu? Ilusi. Di alam dunia ini Allah menyatakan hidup kita seperti fata morgana. Sesuatu yang indah, disamperin nggak ada apa-apa. Oleh karena itu kita wajib sadar, wajib menyadari bahwa hidup kita di alam dunia hanya sebentar. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Hud ayat 15. Kalau di antara kalian manusia ada yang mencari dunia, mencari semua perhiasan alam dunia, aku berikan semua yang kalian inginkan dengan sempurna, kata Allah. Di alam dunia tidak akan dirugikan sedikit. Kalau kita sebagai orang iman hidup di alam dunia, yang kita kejar dunia, harta, kekayaan, ketenaran, kehebatan, pangkat, jabatan, kekuasaan, wibawa, tidak mikirin akhirat. Kalau kita sholat pengen dunia, kita puasa pengen dunia, kita ibadah zikir ini, wirid ini, harapannya hanya dunia. Kata Allah, aku berikan semua yang kalian minta sempurna, tidak akan rugi sedikit. Masalahnya kita mau mati. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka orang yang hubud dunya wa karahiyatul maut tadi, kata Allah, di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Apa yang mereka kerjakan di alam dunia semuanya hanya sia-sia belaka. Dunia udah dapat. Tapi saya yakin kita semua pengen selamat dunia akhirat kan? Iya mah. Bukankah kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pengen selamat dunia, selamat akhirat. Oleh karena itu, Islam agama yang seimbang. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wa tansanasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah jadikan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Tuh, akhirat dulu yang banyak, dunia
hanya buat lewat doang. Masya Allah. Makanya apapun yang kita kerjakan di dunia, niatkan dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah, pasti dunia dapat, akhirat dapat. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ibaratkan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan dan dunia ini adalah sebuah persinggahan ya Maya. Persinggahan, Akan merantau, menuju ke tempat terakhirnya itu akan kembali ke tempat asal kita. Oke, baik jamaah. Setelah ini kami akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana lah. Jangan kemana-mana dulu Pak Jamaah. Nikmati informasi singkat terlebih dahulu karena kita nanti akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Hidup ini singkat. Singkat banget. Singkat. Jadi bagaimana kita menghadapinya kalau kita sudah tahu dunia ini singkat. Singkat. Akhirat yang bako, yang abadi. Masya Allah. Kita semua tahu di alam dunia ini hanya tempat persinggahan. Di alam dunia ini tempat ujian. Kapan tahu hasilnya? Di alam akhirat. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Kita lihat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligoddin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya takwa. Setiap individu kalian harusnya mempersiapkan apa yang akan kalian bawa besok. Allah perintahkan bukan kelompok, individu. Masing-masing. Lana amaluna walakum amalukum. Amalan kamu dia kamu, buat saya. Walaupun suami istri, ibu rajin tahajud. Nggak usah, suami saya tiap malam tahajud. Ya. Beda nilainya. Beda. Makanya Allah menekankan tiap individu kalian berpikir apa yang kalian bawa besok. Jadi kita sekarang kalau ngomong mikir Allah ridho enggak. Biar di akhirat tetap rasanya. Caranya bagaimana? Kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, maka kekayaan dalam genggaman kita wajib menyadari titipan Allah dipakai di jalannya Allah ridho. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah, infak, wakaf. Kalau kita ditakdirkan oleh jadi seorang pejabat, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Kalau kita diberikan umur yang panjang dipakai di jalan yang Allah ridho. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan dipakai di jalan yang Allah ridho. Diberikan mata bisa melihat, dipakai untuk melihat Al-Quran. Ayat yang tersurat dalam Al-Quran yang tersirat di alam dunia. Diberikan telinga bisa mendengar, tuh telinga dengerin ceramah agama, ceramah rohani, lantunan Quran, lantunan azan. Semua elemen yang Allah berikan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Persiapkan diri kita jangan sampai ada penyesalan. Iya, Ma. Penyesalan sudah datangnya kematian tidak berguna kata Allah. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, ya Allah kalau engkau bisa menunda kematian sesaat saja, kembalikan aku ke dunia biar aku berbuat baik. Kapan? Kenapa diberikan kesempatan dicuekin? Makanya manfaatkan hidup sebelumnya mati. Manfaatkan muda sebelum kalian tua. Manfaatkan sehatmu sebelum sakit. Manfaatkan masa senggangmu sebelum kamu sibuk. Sebelum penghidup sebelum mati. Itu kan lagunya Opik, Masya Allah. Masya Allah. Menyadarkan kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kita terlena. Dengan dunia ini, Masya Allah. Pengen terus. Rasul bersabda, kalau seorang manusia punya satu gunung emas, dia tidak akan puas. Pengen punya gunung emas yang kedua. Diberikan 2 gunung emas, dia tidak puas. Pengen yang ketiga. Setan itu. Pengen jadi pejabat, dapat. 2 kali pemilihan dapat terus. Saking takutnya rakusnya dengan dunia, dia habis masa jabatannya. Bininya suruh naik. Ya Allah. Iparnya suruh naik. Saudaranya, mantunya. Masya Allah, tidakkah kita berpikir bahwa kita akan mati? Iya, Ma. Makanya yang ketiga, apa saran saya? Sadarkan diri kita. Banyak pahala yang kita peroleh ketika kita berbuat. Ngasih fakir, ngasih miskin, itu dapat pahala. Dapat. Tapi ada pahala yang walaupun kita mati meninggal dunia tetap ngalir. Iza mata bnu adam in qata amaluhu min illa min hasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulahu.
terputus amalan anak Adam kalau dia mati kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah kita banyak ini. Jangan mikirin saya udah sholat banyak, udah sedekah banyak. Tapi kalau ini tidak ada, kita mati. Makanya lihat kalau kita punya harta, ayo sedekah. Ya. Beli, bikin masjid, bikin musola, bikin langgar, bikin taklim, beli Quran yang banyak bagi jamaah. Walaupun kita meninggal dunia, pahala yang ngalir, ini amal jariah. Ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu, Rasul mengatakan, kun aliman, au munta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun hamisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, yang belajar, yang mendengarkan, yang mencintai, jangan jadi orang yang kelima. Ya. Kalau kita punya ilmu, baligu-ani walau ayah sampai kayak ilmu walaupun 1 ayat, itu perintah Nabi. Makanya jangan sombong. Di kita mah baru pintar bikin kue aja, tetangganya minta resep, rahasia perusahaan, lagu banget. Dia lupa, dia pun dari orang. Saking sombongnya. Dia mati dikubur tuh resep donat. Banyak begitu. Kenapa? Jamaah memah tuh. Dibawa mati resep. Bawa mati. Makanya kita bagi-bagi sama orang, berpahala. Bagi sama orang, dia usaha sukses, bisa ngasih simpan buat banyak orang. Itu dia makanya. Pahala jariah. Terus apa lagi? Masya Allah. Anak soleh yang mendoakan. Masya Allah. Caranya bagaimana? Didik anak-anak kita. Biar dia mengenal Tuhannya. Mengenal Rasulnya. Mama sebagai nenek-nenek, sebagai orang tua sedih sekarang. Melihat anak-anak lebih mengenal artis. Lebih mengenal pelawak. Lebih mengenal bintang film. Daripada sejarah Nabi dan Rasul. Para sahabat. Kalau dulu mama lagi anak-anak tahun 50-an. Itu emak kalau mau tidur. Ngariung untuk emak teh ngadongeng para nabi dan rasul. Sekarang jarang emak-emak yang ngadongeng rasul sama anaknya. Dia girang cucunya main TikTok. Masya Allah. Mana akhiratnya? Jadi ini wajib kita menyadarkan diri. Bukan menyadarkan orang dulu kan. Rasul mengajarkan ibda binafsi. Diri kita dulu baru orang. Menyadarkan diri. Harus bagaimana kita melangkah. Karena dunia ini hanya sesaat. Hanya sementara. Ibarat orang yang lewat atau merantau. Persiapkan. Kalau kita mati. Apa yang akan kita bawa pulang nanti. Iya mah. Tentunya anak-anak yang soleh dan soleha harus dipelihara, dirawat ya Maya. Betul. Dan diciptakan. Dibentuk. Nah kalau gitu nih pesan-pesan yang mau lihat berikut ini juga harus kita pelihara nih jamaah. Makanya saksikan ya. Jangan kemana-mana, setelah ini Mama Dede akan kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan dari jamaah di studio. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, siapa yang mau bertanya langsung ke Mama Dede? Silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau mah. Iya. Ada apa? Siapa nama Anda? Ibu Ati. Ibu Ati. Ati. Iya. Apa Anda punya Ati? Enggak Punya. Namanya Ibu Ati, nama panjangnya Ati-Ati di jalan. Ya. Silakan Ibu Ati. Lanjutkan pertanyaan Anda. Kok tahu-tahu saya udah tua ya, Mak? Hah? Tahu-tahu udah tua. Ya, kok udah tua. Ya. Iya. Pengen Apa Ibu Ati punya kaca? ngaca mulu, tapi kok udah tua? Iya. Iya. Pertanyaan Anda. Pengennya ntar-ntaran dulu. Gitu. Nah, pertanyaannya. Gitu ya, Bu ya? Pertanyaan, tua itu langsung apa ya? Tua itu TUA. Rasulullah SAW bersabda, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Nah, itu dia. Silakan Bu Ati lihat di dalam surat Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa jala min ba'di dha'fin quwwah summa jala min ba'di quwwatan dha'fan wa saibah yahluku ma yasa. Allah ciptakan kalian manusia awalnya lemah, kuat. Jangan sombong, lemah, beruban dan berubah sekehendak Allah. Bayi yang lahir bisa apa? Nangis doang.
Nangis. Pipis nangis, pup nangis, lapar nangis, gigitnya mau nangis. Gedean sedikit, bisa tengkurap, bisa celentang, bisa duduk, numbuh gigi, bisa tatah-tatah, bisa jalan, bisa lari. Umur 15, 20 lagi sedang kuat-kuatnya. 30 gagah, 40 apalagi, wah mantap di puncak. 45, 50 mulai ada kata Allah. Kekurangan-kekurangan, diambil nikmat kita oleh Allah. Ketika kita muda, pipi kita kuat, nyamuk serodot. Kutu kepleset. Saking licinnya. Laler tergelincir, saking glowingnya tuh. Kenceng tuh. Ayo mulai umur 50 kisut. Itu SMS tadi Allah udah tuir lu sadar. SMS, jawab dengan ibadah. Ketika kita lagi muda, rambut kita hitam bergelombang seperti bunga mayang, indah nian enak dipandang. Sok uban mulai pada nongol. Pak Iz aja tadi mamah lihat ubannya udah pada nongol. Itu SMS dari Allah udah tua banyak ibadah. Anda lihat ketika dulu masih muda mata kita tajam. Vampir. Orang seberang jalan. Kelihatan. Nenek-nenek jangan ke seberang jalan. Berhadapan aja ngajak ngobrol. Begitu dia pergi bilang sama cucunya. Yang ngomong sama nenek siapa? Nah udah sejam ngobrol. Matanya buram. Ya Allah. Waktu muda tadinya kita tajam. Orang ditelepon, halo, entar lagi sibuk, ntar telepon balik. Nenek-nenek jangankan seberang telepon, berhadapan aja ada orang ngomong, BOLOT. Gigi ketika kita lagi muda. Makan rujak kadong-dong, rujak mangka megel, rujak paya mengkol, bangkuang, krauk-krauk. Nenek-nenek. Jangankan mangga mengkel, paya mengkel, sukro satu ngagorolong wae. Ental. Coba, Wati, kita sadar. Dulu waktu muda. Hei anak muda, kalian batuk. 1, 2, 3. Heh nenek-nenek batuk. Cerot di depan, pret di belakang, remnya dol. Ini SMS tadi. Allah udah tua mikir, persiapkan mati buat apa. Begitu, Po. Ya. Terima kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jadi ibu cuma pengen nanya saya tua doang gitu bu tadi? Iya. Kenapa bisa tua? Kok ujuk-ujuk udah tua? Kaget gitu. Biar kita sadar, itulah ayatnya. Itu adalah hidup itu singkat ya Pak ya? Betul, saking gak berasa. Baiklah, kalau begitu Mama boleh ya Zahra sama Mas Bedu mau izin Kemana? dulu. Mau ada pesan yang penting mau disampaikan ke Oh, jamaah. sok atuh mangga. Boleh ya Ma? Mangga. Mama boleh duduk dulu Sok. ya? Istirahat dulu ya. Sok. Pamit ya Ma. Mangga. Ayo, Assalamualaikum. Yuk, mangga. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Yuk, setelah Ibu Ati siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Khadijah dari Majelis Taklim Al-Marfu'iyah Kampung Rawagelam. Mangga Al-Marfu'iyah. Ya umur kita kan semakin lama semakin tua ya. Betul. Kita sadar semuanya itu kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur kita semakin tua ini ujian kita semakin banyak. Entah dari tetangga, dari anak, dari saudara, kiri kanan. Bagaimana menyikapi, ada yang bilang, dulu juga lu kayak begitu. Gitu, misalkan kita jangan begini dong, misalkan lagi pada gibah, lagi pada apa, kita ingatkan gitu. Jangan pada begini dong, kita kan usia udah semakin tua. Umur tidak tua, tidak muda pasti dipanggil gitu. Kalau memang sudah ajal. Tapi ada orang yang tidak terima. Lu juga dulu juga kayak gitu. Dibalikin ya. Ya dibalikin. Gimana Ma menyikapi orang seperti itu? Oke Ibu Hadijah. Ya terima kasih. Tiap hari kita melangkah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumlah umur nambah. Ya. Jatah umur berkurang. Langkah ke kubur makin dekat. Iya apa iya? Iya. Maka kita bertanya. Amal apa yang sudah kita kumpulkan? Masya Allah. Sedekah berapa banyak kita? Baca Quran berapa banyak? Amal soleh kita berapa banyak ke orang tua, ke suami, ke anak, ke mantu dengan tetangga. Kewajiban kita menyadarkan, memberikan contoh dengan sikap dan perilaku kita. Minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia tidak mau mendengarkannya, bukan urusan kita. Yang penting saya harus jadi orang yang punya bekal buat nanti. Anda bilang banyak musibah, tidak ada seorang pun hidup tanpa musibah. Ya.
wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Semua manusia diberikan ujian oleh Allah dengan keburukan, dengan kebaikan. Kepadaku kalian kembali. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua diberikan ujian oleh Allah. Sedikit ketakutan, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap dapat musibah dia beristirja, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana menghadapinya? Bersabar kata Allah. Semua diuji oleh orang-orang terdekat. Kenapa? Kalau orang jauh nggak geseknya kan Pak? Orang dekat mah tiap hari ketemu. Suami baik, bininya nyebelin. Bini baik, suami ganjen. Suami bini baik, yang pertama ngalawan, nuka dua pikas sebelun, nuka dua bager, yang ketiga ngorong-ngorong, yang ketiga bager, yang keempat nyebelin. Suami istri anak semuanya baik, bapak kandungnya nyebelin, emak kandungnya nyebelin, suami kandungnya nyebelin, semuanya baik, mertuanya nyebelin, iparnya nyebelin, menantu minta dijita, sopirnya nyebelin, pembokatnya nyebelin, tetangganya nyebelin, ekonominya nyebelin, penyakitnya nyebelin, semua kata Allah punya. Di situ nilai kita. Diuji, wajib lulus, hadapi, jadilah orang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang takwa, semoga semua masalah selesai karena ketakwaan kita. Rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Oke Bu Hadijah? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mah menghadapi temannya yang sulit, susah diajak untuk berbuat baik, dinasihati, dia malah ngebalikin. Selain bersabar, kata-kata apa yang pas untuk orang seperti itu? Sampaikan kepada mereka, ya udah. Saya tugas hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah kepada Anda adalah Allah. Laisa alaika hudahu walakinallahu yahdi may yasha. Bukan kamu yang memberikan hidayah kepada orang, tapi Allah. Jangankan kita Bu Hadijah. Rasul saja ngajak pamannya masuk Islam, Abu Thalib tidak mau. Iya. Abu Thalib mengatakan, aku lebih suka memegang agama nenek moyangku. Oke? Allah yang memberikan. Ya Bu Hadijah ya. Baik. Begitu cara menghadapinya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Lanjut ya Mas Badu ke Instagram ya Mah. Dari Deniar97. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Mah. Pertanyaan saya melenceng dari konsep. Begini Mah, tadi saya sholat maghrib di masjid. Ada banyaknya jamaah namun tidak ada yang mau jadi imam. Mereka saling tunjuk-menunjuk. Begitu saya yang ditunjuk, saya memberanikan diri nih maju untuk menjadi imam. Sedangkan saya tidak memenuhi syarat untuk jadi imam. Karena saya bodoh, saya hanya modal berani dan cuma baca ayat-ayat pendek yang saya tahu aja. Itu gimana ya hukumnya Mah? Rasa malu sama Allah Mah. Lama rukun sholat yang 13 ada, sholat ada sah. Justru kalau Mama melihat yang lain ada yang berani maju, Anda disuruh maju, Anda maju. Motivasi diri, saya punya kemampuan. Belajar lagi agama yang baik, hafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan hanya kul a'udzu binas, itu doang. Makanya itu motivator buat Anda. Saya bisa, orang bisa, gue bisa. Untuk belajar lagi Maju. lagi ya Ma ya. Baik kalau gitu Mama terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Jamaah hari ini kita udah diingetin banget nih sama Mama mengenai hidup ini memang singkat, sangat singkat. Mama tadi mengumpamakan bahwa hidup kita di dunia ini ibaratnya sedang merantau. Dan pastinya kita akan mudik berpulang ke akhirat. Tentunya kalau kita mudik bawa oleh-oleh dong. Nah oleh-oleh yang kita bawa adalah amal ibadah kita, perbuatan kita di dunia. Yuk bawa oleh-oleh sebanyak-banyaknya buat kita di akhirat nanti yuk. Perbanyak berdoa. Silakan Mah kita pimpin doa yuk Mah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang pakai baju hijau, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli ibadah. Jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah.
Jadikan kami orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Mensyukuri nikmat-Mu yang tidak terhingga. Diberikan hidup dan kehidupan. Diberikan sarana dalam kita menghadapi hidup ini ya Allah. Engkau berikan kepada kami tubuh yang sempurna. Anggota yang berfungsi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Engkau berikan kepada kami rezeki yang banyak dan barokah. Umur yang panjang. Semuanya nikmat dari-Mu ya Allah. Kami bersyukur dengan-Mu ya Allah. Sadarkan kami untuk memanfaatkan semuanya di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Seandainya kami melenceng dari fungsi yang Kau minta dari kami, kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Engkau maha segala-galanya. Luruskan niat kami agar mendapat ridho dari-Mu. Kami pun bermohon kepada-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk menjalankan segala perintah-Mu. Menghindari apa yang Kau larang ya Allah. Hanya dengan daya dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan ibu jamaah terima kasih sudah hadir di studio Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.